Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKO Cibitung yang malam ini beribadah kepada Tuhan. Tema yang kita renungkan hari ini ialah orang benar akan hidup oleh percayanya. Berdasarkan kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-5, khususnya ayat 4. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Rasul Paulus menggunakan istilah orang benar akan hidup karena imannya. Saudara-saudara, Habakuk adalah seorang nabi di zaman Perjanjian Lama yang sering disebut nabi kecil. Dia tidak seperti nabi yang lain yang bernubuat tentang Israel, kehancurannya maupun pemulihannya. Tapi Habakuk adalah seorang nabi yang melihat begitu hebatnya kekerasan yang dialami oleh masyarakat. Dia melihat begitu hebatnya kekejaman dan kefasikan yang terus berlangsung. Bahkan sebagian orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Sebagian orang Israel telah murtad, menyembah berhala, dan menghina Tuhan melalui hidup mereka. Lalu Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam membiarkan kefasikan berlangsung. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan menutup mata terhadap kefasikan dan kelaliman. Dan suatu ketika Tuhan menjawab keluhan Habakuk bahwa akan tiba waktunya, akan bersegera waktunya. Tuhan akan melenyapkan kefasikan. Dia akan menghukum orang-orang jahat. Tetapi ada janji Tuhan, dan inilah penghiburan sejati buat orang-orang yang masih setia, yang Alkitab menyebutkan dengan istilah sisa-sisa Israel. Apa penghiburannya? Apa penguatannya? Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Atau dengan kata lain, orang benar akan hidup karena imannya. Karena itu mari kita periksa apa yang dimaksudkan dengan orang benar akan hidup oleh karena imannya atau karena percayanya. Seorang hamba Tuhan namanya Glenn Evans. Dia menjelaskan tentang 3 tingkatan iman. Ibarat sebuah sungai yang ada bagian dangkalnya dan semakin dalam dan lebih dalam lagi. Yang pertama dia menyebut iman yang lemah. Paulus pernah mengatakan itu kepada orang di Roma pasal 14 ayat 1. Yaitu, terimalah iman orang yang lemah. Atau terimalah iman orang yang lemah imannya. Dan jangan percakapkan. Jadi berarti ada orang yang lemah imannya. Konteksnya pada waktu itu ialah soal makanan dan minuman. Yesus juga pernah bilang sama murid-murid dalam Matius pasal 8, hai kamu yang kurang percaya. Apakah ciri-ciri orang yang lemah imannya? Orang
yang lemah iman adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi tidak mempercayakan diri kepada Allah. Ingat saudara-saudara, percaya kepada Allah itu satu bagian. Dan bagian yang lain ialah mempercayakan diri kepada Allah. Itu dua hal yang berbeda. Percaya kepada Allah dan mempercayakan diri kepada Allah itu berbeda. Saya ingat sebuah peristiwa menarik di air terjun Niagara. Mungkin kita semua pernah menyaksikan akrobatik itu, atau kita pernah mendengar cerita ini ketika penonton duduk dan melihat ada seorang pemain akrobat yang begitu lincah dan gesit. Dia bisa menyeberang air terjun Niagara. Saya dan Ibu Nana dan anak-anak kami pernah mengunjungi Niagara di Toronto, Kanada. Dan itu air terjunnya begitu deras. Dan saya pastikan yang jatuh tidak mungkin terselamatkan. Dia melintasi dua negara, Amerika dan Kanada. Dan pria itu menyeberangi air terjun Niagara. Orang begitu ketakutan melihatnya. Dan ketika dia tiba di tujuannya, semua penonton bertepuk tangan. Hebat sekali memuji kehebatan akrobat ini. Lalu dia bertanya kepada mereka, siapa yang percaya bahwa aku bisa sekali lagi menyeberang ke sebelahnya? Semua penonton angkat tangan. Setuju, kami percaya. Apakah Anda percaya? Ya, saya percaya. Apakah Anda percaya saya akan menyeberang ke seberang sana? Kami percaya. Apakah Bapak percaya? Saya percaya. Ibu percaya? Saya percaya. Dan kalau Anda percaya, saya mau ajak Anda ikut bersama dengan saya. Bapak, aduh maaf. Saya sudah tua, saya nggak mungkin menyeberang bersama. Ibu, aduh saya masih punya anak kecil. Semua orang menolak ajakan dia. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang melompat ke atas keranjang yang dipersiapkan. Lalu kemudian akrobat itu dia membawa anak kecil itu menyeberang di atas sebuah tali. Semua orang ketakutan. Semua orang tegang. Tapi begitu tiba di tujuannya, semua orang bertepuk tangan. Yang menarik perhatian bukan pria akrobat itu, tetapi anak kecil itu. Wartawan bertanya kepada dia, siapa kamu? Kenapa kamu begitu berani menyerahkan dirimu untuk menyeberang bersama pria itu? Bukankah ini sangat berbahaya? Anak kecil itu menjawab, saya tidak takut. Kenapa? Karena he is my father. Karena dia adalah ayahku sendiri. Kenapa anak itu mempercayakan diri? Karena dia tahu itu bapaknya. Saudara-saudara, banyak orang percaya kepada Allah. Bahkan mempromosikan Allah. Tapi ketika ada peristiwa-peristiwa yang menegangkan dalam hidupnya, dia tidak mempercayakan diri kepada Allah. Mengambil keputusan sendiri. Membuat tindakan sendiri berdasarkan pengertiannya. Itulah yang disebut iman yang lemah. Bisa saja ini terjadi dalam situasi pandemi ini. Kita percaya kepada Allah, kita menyembah Dia tiap hari, kita menyebut namanya, kita berseru kepadanya.
Tapi ketika kita menghadapi problem-problem rumah tangga yang real, kita mencari jalan sendiri. Yang kedua, iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Iman yang teguh adalah iman yang percaya sekalipun peristiwanya belum dilihat. Kita baca dalam Ibrani pasal 11, biasanya disebut pasal iman. Dia menguraikan daftar nama orang-orang yang disebut karena iman, karena iman, karena iman. Karena iman Abraham, karena iman Musa ditaruh di Sungai Nil, karena iman Habel mempersembahkan, karena iman. Dan ada dua tokoh yang menarik perhatian, yaitu Lot dan Rahab. Saudara tahu Lot? Seorang pria yang membiarkan kejahatan di Sodom dan Gomora. Lot adalah pria yang bahkan ingin menukar dua putrinya dengan pria-pria yang mengunjungi dia. Kita dengar atau tahu cerita Rahab, seorang pelacur yang menyelamatkan dua pengintai. Dan mereka disebutkannya sebagai pahlawan-pahlawan iman. Seolah-olah tidak masuk di akal sehat kita. Tapi mereka dicatat sebagai pahlawan iman. Apa ini artinya, saudara-saudara? Mereka bertindak. Ternyata iman yang teguh itu diukur dari tindakan kita. Saya percaya, maka saya bertindak. Allah memanggil Abraham, tinggalkan Ur Kasdim. Kamu akan pergi ke sebuah tempat tanpa tujuan, tapi karena Allah yang berikan perintah, dia pergi. Ketika Allah menantang dia, menyerahkan anaknya Ishak, padahal Allah sudah berjanji sebelumnya bahwa melalui engkau akan lahir bangsa-bangsa di dunia. Engkau akan menjadi bapa bangsa bagi segala bangsa. Dan harapan satu-satunya pada anak tunggalnya, anak perjanjian itu Ishak. Tapi ketika Allah menyuruh dia untuk mempersembahkannya di sebuah gunung di daerah Moria, malah dia lakukan. Itu yang disebut iman yang teguh. Mereka percaya kepada Allah. Tapi ketika Allah menyuruh, maka dia bertindak. Dia percaya betul bahwa Allah sanggup untuk melakukan sesuatu. Bahkan di luar logika manusiawi kita. Dan kalau kita baca di Roma 4 ayat 17 sampai dengan 18, kita akan temukan bagaimana Abraham menerima janji-janji Allah yang sebelumnya dia tidak melihatnya. Dan yang ketiga yang disebut iman yang berkuasa. Apa itu iman yang berkuasa? Iman yang berkuasa ialah iman yang berada dalam porsi syafaat, berdiri di antara Tuhan dan umat. Dan dalam lindungan doa syafaat itulah dia mengucapkan kuasa firman Allah dan ucapannya jadi. Musa misalnya, ketika Allah hendak menghukum Israel karena mereka menyembah patung di perjalanan padang gurun, Musa berdiri di antara Tuhan dan umat Israel. Dan Musa berkata dalam Keluaran 32, Tuhan, jika engkau mau hukum bangsa ini, hapuskanlah namaku dari kitab yang kau tulis. Dan Tuhan membatalkan keputusan untuk memusnahkan mereka.
Itu yang disebut iman yang berkuasa. Petrus pernah mengalami itu. Ketika Yesus suruh dia berjalan di atas air. Dan dia lakukan. Rasul-rasul ketika Pentakosta. Mereka mengucapkan firman. Ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan terjadi mujizat-mujizat yang hebat. Bahkan bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu yang disebut iman yang berkuasa. Nah, saudara-saudara, pertanyaan kedua ialah bagaimana disebut orang benar? Alkitab bercerita kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan kitab Roma mengatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita. Saudara, saya ingat peristiwa Adam di Taman Eden. Adam dan Hawa pernah jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Dosa mereka ialah ingin sama dengan Allah. Dan keinginan ingin sama dengan Allah itu, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Dan saudara tahu ciri orang jatuh ke dalam dosa? Ciri orang jatuh ke dalam dosa ialah suka bersembunyi. Dan Adam bersembunyi. Yang hebat dari Tuhan, justru Tuhan tidak buang Adam. Tapi Tuhan cari Adam. Adam, di manakah engkau? Saudara, kalau saya pakai logika saya, Adam itu kan menurut Alkitab, Keluaran 2 ayat 7, dia dibuat dari tanah. Nah, ketika Adam jatuh, mestinya Tuhan bisa bikin Adam yang baru. Mengapa? Karena masih banyak bahan bakunya. Dia tinggal ambil tanah dan bikin lagi Adam yang baru. Tapi Tuhan memilih untuk tidak membuat Adam yang baru. Kenapa? Sebab Adam yang pertama itu orisinil. Itu asli. Mendapat rohnya Allah. Itu karya paling agung. Pertama-tama. Sebelum ada manusia. Itulah yang pertama Allah buat di tangannya sendiri. Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membuangnya. Malah dia cari dan bebaskan Adam. Apa artinya itu buat kita? Sedalam-dalamnya kejatuhan kita, sehancur-hancurnya hidup kita, Tuhan masih cari kita. Karena itu, ketika Anda mendengar suara Tuhan, keluarlah dari tempat persembunyian itu. Karena Tuhan butuh engkau. Sebenarnya Tuhan mau bilang begini, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau untuk bersembunyi. Aku ciptakan engkau untuk memamerkan kemuliaanku bagi dunia dan segala isinya. Dan cara Tuhan memulihkan kita, cara Tuhan membebaskan kita, cara Tuhan membenarkan kita, ialah dia utus anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk membebaskan kita, dan membenarkan kita. Harganya mahal sekali. Saudara-saudara, saya berdoa supaya kita menghormati penebusan itu. Kita menghormati pengorbanan yang hebat itu. Kita menghormati keagungan dan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat buat kita. Siapakah kita? Dia benarkan kita. Dia tebus kita. Dia pulihkan kita. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna. Respons kita
kita tetap setia kepadanya. Itu yang disebut orang benar hidup karena percayanya. Orang benar hidup karena imannya. Di manakah dia hidup? Bukan di sorga, di bumi ini. Karena itu Yesus datang ke dunia bukan pindahkan kita dari neraka ke sorga. Bukan pindah dari neraka ke sorga, karena kita belum di neraka, kita belum di sorga. Dan saya berdoa kita semua kelak akan di sorga. Kita masih di bumi. Dan di bumi ini ada kerusakan, di bumi ini ada kelaliman, di bumi ini ada kefasikan, di bumi ini ada kemurtatan, di bumi ini ada kekacauan, dan disitulah kita hidup. Dan ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka Dia benarkan kita. Dan kita hidup oleh karena iman kita. Saudara-saudara, lihat keadaan kita hari ini. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Banyak orang takut, banyak orang galau, banyak orang kehilangan pengharapan. Bahkan tidak jarang terjadi kekacauan dan kekerasan dalam rumah tangga yang begitu mengerikan. Dalam situasi itulah Tuhan butuh orang-orang yang setia. Dalam situasi itulah kita disebut orang-orang yang benar, hidup karena iman. Bagaimana caranya? Bagaimana secara praktis? Kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan karena itu, perbuatan kita yang bersumber pada kebenaran adalah refleksi dari percaya kita kepada Allah. Saya ulang, perbuatan kita sehari-hari bersumber pada kebenaran Allah adalah refleksi kita terhadap siapakah Allah yang memelihara dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara pernah naik pesawat terbang? Di antara kita banyak yang pernah naik pesawat terbang. Dan Anda tidak mengenal pilotnya. Tetapi Anda bisa tenang tidur di pesawat sampai tiba di tujuan. Anda tidak kenal pilotnya. Tapi Anda mempercayakan diri kepada pilot untuk menerbangkan Anda menuju tujuan. Nah, Allah pelihara kita seumur hidup kita. Bahkan orang tua-tua kita yang sudah meninggalkan kita, kita bisa melihat Allah pelihara hidup mereka. Karena itu, jangan hanya percaya kepada Allah, tetapi percayakanlah dirimu, keluargamu, hidupmu kepada Allah. Satu kali saya pernah diundang untuk melayani di daerah Surabaya, puncaknya Surabaya, daerah Tretes. Pesawat saya delay dari Jakarta sehingga terlambat kurang lebih setengah jam. Dan ada 3 pria yang jemput saya. Sopir itu bernama Pak Darman. Kemudian temannya Pak Julius, mereka dua duduk di depan. Saya dengan Pak Roni di tengah. Dan Pak Darman membawa mobil itu, kami tidak melalui jalan utama. Karena sudah sangat macet dan pasti terlambat lebih banyak. Karena itu Pak Darman memilih jalan pintas melalui persawahan. Nah, jalan-jalan persawahan itu tidak beraspal. Dan dia lari begitu kencang. Lalu teman kami yang sebelah namanya Pak Julius, dia tepuk pundaknya Pak Darman. Pak Darman, jangan terlalu kencang-kencang. Jangan terlalu kencang-kencang, bahaya kita. Pak Darman tetap nyetir mobil sambil berkata, Pak Julius, kita dua udah berteman 30 tahun. Kita menjalani hidup bersama keluarga kita sudah lebih dari 30 tahun. Bagaimana hanya menyetir mobil ini saja,
Anda meragukan keterampilan saya. Saya mendengar mereka berdebat di mobil. Sebagai kawan, saya hanya senyum-senyum. Dan saya menangkap satu nilai di situ. Ternyata kita bisa berteman dengan orang lain, tapi belum tentu mempercayakan diri kita kepada mereka. Sama, kita percaya kepada Allah, menyembah Allah, memberi persembahan. Tapi ketika situasi itu yang kritis, kita memilih untuk membuat keputusan sendiri. Belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Musa mengambil keputusan karena otoritas Tuhan. Bagaimana Abraham mengambil keputusan karena otoritas Tuhan. Bahkan Raja Daud tidak pernah mengambil keputusan di luar instruksi dari Tuhan. Dan Yesus sendiri melakukan seluruh kehendak Bapa karena mendengar keputusan Bapanya. Saya berdoa supaya kita jemaat disebut orang yang benar, hidup karena percaya kepada Allah dan mempercayakan diri kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.